kita harus sadar dan kita harus tahu, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, jika kita benar-benar mau meminta ampun kepada Allah, maka ketahuilah ampunan Allah jauh lebih luas dan besar daripada dosa kita. Sehingga Allah mengatakan, ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam haditsil qudsi, wahai manusia, seandainya dosamu itu setinggi langit. Bayangkan dosa setinggi langit. Lau balagat dhunubuka anana as-sama, seandainya dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan memberikan ampunan kepada engkau dan aku tidak peduli. Walaupun guru dengan apa yang pernah ulun lakukan, zina, menjual diri, hamil dan lain sebagainya. Naam. Walaupun dengan apa yang telah engkau lakukan, siapapun yang mendengar live streaming dan lain sebagainya saat ini, sebelum terlambat bertaubatlah kepada Allah. Sebesar apapun dosa engkau, jangan pernah melihat besarnya dosa kita, tapi lihatlah betapa rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan Allah sangat mendambakan suara-suara orang yang dulunya jauh dari Allah, dan Allah merindukan suara-suara para pendosa dan pelaku maksiat memanggil namanya. Sehingga Nabi Musa pernah bertanya, ya Rabb, bagaimana jika hambamu yang berlumur dengan dosa memanggil namamu, apa yang akan kau jawab? Sebelumnya Nabi Musa bertanya, ya Rabb, seandainya ada orang yang ahli ibadah, siangnya sholat, puasa, malamnya tahajud, semua ibadah dia lakukan, kemudian dia memanggil namamu, apa yang akan engkau jawab terhadap panggilannya? Maka kata Allah, ya Musa, aku akan menjawab panggilan hambaku yang taat kepadaku dengan panggilan labbaik. Ada apa wahai hambaku? Terus bagaimana kalau hambamu yang penuh dengan dosa, berlumur dengan kemaksiatan, ketika dia memanggil namamu, apa yang akan engkau jawab wahai Allah? Apa kata Allah? Musa, aku akan menjawab dengan sebuah jawaban, labbaik, labbaik, labbaik. Ada apa? Ada apa wahai hambaku, dan ada apa? Mungkin ada perbedaan lah dari yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, ketika seorang yang ahli taat memanggil nama Allah, Allah hanya mengatakan labbaik. Tapi ketika orang yang pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, orang yang berlumur dengan dosa, ketika datang kepada Allah mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ketika dia memanggil nama Allah satu kali panggilan, Allah menjawabnya dengan 3 kali jawaban, labbaik, labbaik, labbaik. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kenapa engkau jawab orang yang pelaku dosa dengan 3 kali jawaban? Kenapa engkau sahut panggilan orang yang pelaku dosa, yang membangkang terhadap perintahmu, melanggar terhadap laranganmu dengan 3 kali panggilan? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang pelaku maksiat, orang yang melakukan dosa, ketika dia memanggil namaku, tidak ada yang dia harapkan di dalam hatinya kecuali aku. Maka karena itulah aku menjawab panggilannya dengan 3 kali jawaban. Dalam satu riwayat Allah mengatakan, labbaik ya abdi, is'al, mintalah apa yang kau inginkan kepadaku, karena engkau adalah kaba'di malaikati, kedudukan engkau wahai orang yang pernah melakukan dosa kemudian taubat kepada Allah, kedudukanmu sama sebagian daripada para malaikatku.
jangan kada bertaubat. Tampun. Apalagi dosa nang itu antara ikam lawan Allah aja khalas. Kan dosa zina antara inya lawan Allah. Lain dosa nang menjolimi orang, mengambil sandal orang, mencucuk pentol 10 bayar 5, itu harus menangi pamannya dahulu. Nyatakan pamannya nang mana, maka pamannya bermasker pulang kada pinandu. Nah, nih gerubaknya lihati, apa gerubaknya nomornya? Tak, minta maaf ntar rela paman lah semalam mencucuk 10, cuma bayar 5 aja, ulun taubat. Kalau pina kena pentol 5 biji itu mah halangi ulun masuk surga. Jar pamannya aku tahu wae, cuma aku berdiam aja. Masya Allah, ini paman nang sadakah secara sembunyi-sembunyi ya tetap. Ulun pernah membunuh orang dura hendak bertaubat ke apa? Taubat bismillah. Ulun pernah memakan harta riba, taubat. Ulun pernah di sini itu dan lain sebagainya, taubat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hambanya selagi roh masih belum sampai tenggorokan. Bahkan di dalam sebuah hadis, innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah senantiasa membukakan pintu taubat lebar-lebar di malam hari bagi orang yang melakukan dosa di siang hari, dan Allah membukakan secara lebar pintu taubat di siang hari bagi para pelaku maksiat yang melakukannya di malam hari, sampai semua itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai pintu tersebut tertutup dengan rapat ketika matahari timbul di arah barat. Selama kada timbul di arah barat, ayo taubat. Dan Allah sangat gembira dengan orang yang bertaubat kepadanya, dengan orang yang kembali kepadanya. Lebih gembira diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan Allah itu lebih gembira dari seorang suami istri, sebuah pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun tidak diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puluhan tahun kemudian mendapatkan momongan, bagaimana kegembiraan dua pasangan tersebut? Maka Allah lebih gembira dari dua pasangan suami istri itu. Ya Rabb, mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.